Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari dengan keluarga besar episode family yang diberkati Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat nafas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat dan akal budi yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar ketika renungan pagi hari ini kami dengar, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Memahami Tuhan. Sebelumnya kita baca di dalam Roma 11 ayat 33, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Berbicara memahami, saya mencari artinya memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Seorang guru dikatakan memahami apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Memahami Tuhan, memahami itu berarti kita belajar untuk mengetahui siapa itu Tuhan. Kita belajar mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar kepada Daud. Di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud memahami Tuhan dengan luar biasa. Dari kecil dia begitu dekat dengan Tuhan. Makanya ketika dia menjadi gembala, ketika orang Filistin berperang dengan bangsa Israel, Daud yang masih kecil itu berani datang untuk melawan Goliat. Kenapa dia berani? Sedangkan dia anak kecil yang tahunya hanya menggembalakan kambing domba. Dia tidak pernah tahu dengan yang namanya seni berperang. Dia tidak pernah berlatih untuk menjadi seorang tentara. Tapi dia percaya bahwa ketika dia datang bersama dengan Tuhan, segala sesuatu, rintangan, halangan yang besar itu dia dapat lewati. Kenapa? Kenapa dia berani? Karena dia memahami Tuhan. Karena dia tahu ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia ada di dalam rencananya Tuhan, segala sesuatu dapat dilewati dengan baik. Dia akan bisa melewati segala masalah rintangan. Goliat bisa dikatakan sebagai suatu rintangan, suatu masalah yang ada di depan mata kita. Setiap orang, bukan hanya orang tua, tapi anak kecil pun memiliki masalah masing-masing. Jadi memahami Tuhan itu perlu kita lakukan setiap hari. Bagaimana caranya? Kita harus membaca firman Tuhan. Kita tahu bagaimana karakternya Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Itu yang membuat kita suatu saat akan semakin hari semakin dalam memahami Tuhan. Orang yang memahami Tuhan, dia akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Raja Salomo demikian juga. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 14 diberikan firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Salomo juga sangat memahami Tuhan. Salomo sangat mengerti kekuasaan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia tahu bahwa ketika kita minta sesuatu yang bukan untuk kepentingan kita, Tuhan itu akan menambahkan segala sesuatunya. Salomo tahu bagaimana karakter Tuhan. Makanya dia begitu dekat dengan Tuhan. Walaupun pada masa tuanya sesuatu hubungan yang tidak baik yang terjadi. Kita nggak tahu seperti apa selanjutnya. Tapi yang kita tahu bahwa ketika kita memahami Tuhan,
berkat-berkat itu akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memahami Tuhan? Yang pertama, supaya kita tahu maunya Tuhan itu apa. Supaya kita mengerti, oh Tuhan maunya seperti apa. Oh Tuhan maunya seperti ini, seperti itu. Yang kedua, kita tidak akan salah melangkah. Ketika kita memahami Tuhan, kita ikut dengan maunya Tuhan, kita tidak akan pernah salah melangkah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengarahkan jalan-jalan kita. Yang ketiga, supaya setiap apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Yang keempat, supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami Tuhan, segala sesuatu yang baik akan mengikuti setiap langkah-langkah kita. Yang kelima, berkat Tuhan menyertai hidup kita. Jadi ketika kita memahami Tuhan, kita mengetahui maunya Tuhan apa, kita akan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan akan menjaga hidup kita hari lepas hari. Lakukan yang baik buat Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan kita lakukan, apa yang Tuhan tidak mau kita jangan lakukan. Kenapa? Hidup kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian renungan pagi hari ini, biar kita boleh belajar sebagai anak Tuhan untuk memahami maunya Tuhan itu apa. Biar supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang dan juga hidup kita diberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami boleh lebih lagi Tuhan di dalam Engkau, untuk kami boleh memahami Engkau, kami boleh belajar maunya Engkau seperti apa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau mau hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.